hati juara. Selamat datang di channel KDRT. Hari ini kita sesuai janji di episode sebelumnya, kita akan ngetes mobil dari Bima Sakti. Nah, ini kita lihat Yos lagi ekstra kerja keras nih karena nguber waktu, karena memang waktunya dikasih dari jam 9 sampai jam 12 ya Yos ya. Oke, nah kali ini anak-anak dapat support dari Sentul karena memang sebenarnya Sentul belum open untuk latihan, tapi ini dapat support karena memang mereka ngejar waktu untuk balap di Itali. Jadi memang diperbolehkan untuk menggunakan streetnya. Nah, ini sementara anak-anak persiapan, gue rencana sama Pak Ponio akan survei dulu tracknya bagian mana yang boleh dipakai. Baru setelah itu, kalau ini udah siap, engine udah on, nanti kita coba ngatur layoutnya. Nanti rencananya pakai kon-kon aja, karena kita nggak boleh gunain seluruh sirkuitnya, masih belum sempurna aspalnya, menunggu pengerasan. Jadi nanti kita bikin layout di streetnya aja. Mungkin nanti layoutnya kayak gimana, Yos? Nanti kurang lebih pakai kon ya? Tangga 8, Oke. zigzag juga buat autocross. Oke, nah nanti seperti apa pengetesan dari mobil Formula ini? Ikutin aja videonya. Kita akan jalan sekarang. Oke, ini jadi kita posisi exit corner terakhir. Jadi dibatasin karena memang exit corner terakhir itu seperti kalau kalian nonton video kita sebelumnya tentang review aspal Sentul, memang aspal yang baru itu berakhir di sini. Jadi di street ini masih menggunakan aspal lama. Nah, nanti yang boleh kita gunakan itu adalah di bagian street ini. Setelah aspal baru kita nggak boleh gunain. Makanya ini tadi barusan sama Pak Ponio dikasih kon batasan, karena memang yang boleh kita gunakan itu hanya sebatas sini aja sampai nanti bagian sebelum R1. Oke, ini sementara Yos lagi manasin mobil. Nah, ini gue sama pembalapnya, perkenalkan diri lo, bro. Nama saya Dio, Mas. Dio ya? Dio. Oke, Dio. Dio, seputar balap, apa yang udah lo ketahuin? Tentang racing line, tentang breaking point, dan segala macamnya. Tentang teknik balap deh. Mungkin kalau sejauh ini nggak gitu banyak, tapi kalau soal racing line, soal istilah-istilah udah tahu ya? Oke, nah tadi kan gue udah keluar, karena kan tadi lu masih ngerapin kabel ya? Iya. Ini karena selain pembalap, engineer juga, hebat banget nih ya kan? Nah, tadi udah dikasih tahu dari pihak Sentul, jadi nanti di sebelah sana, dari keluar air terakhir itu pokoknya di ujung sana ada kon warna hijau. Nah, itu kita nggak boleh ngelewatin itu karena ada aspal baru yang masih proses pengeringan. Nah, jadi sebelum kon hijau itu muter balik aja. Putar baliknya Enggak, ini kan kita keluar nih, pit exit. Sebenarnya pit exit kan sini, cuma iya. karena memang ini kita terbatas gitu kan. Jadi kita pit exit itu dari pit in. pit in-nya. Oke, pit in, kita keluar sana, di sini slow down aja. Sebenarnya kalau ideal balap itu 60 km per jam, kalau kita sih kayaknya nggak perlu kali ya, sampai 60, mungkin 40 aja nggak apa-apa gitu kan. Santai aja dulu sambil manasin ban, manasin mobil, keluar. Yang pada saat keluar di situ pit exit, nanti kita ikutin, semua kita juga lihat. Di situ ada kon hijau. Kon hijau, putar balik aja. Sebelum kon hijau itu pokoknya kita jangan ngelebihin. Jadi kita putar balik. Nah, habis itu kalau mau nyoba street, coba aja dulu street sebelum kita ngatur kon-kon kan. Nyoba dulu mobil street, boleh tarik. Nah, ini di situ sampai R1, lewat R1 kita boleh. Setelah R1 sebelum masuk R2, tikungan kedua maksudnya. Tikungan pertama, ada tikungan pertama ini kan ke kanan nih. Tikungan keduanya ke kiri. Nah, sebelum tikungan kedua udah muter balik lagi aja balik. Masuk lewat sini nggak apa-apa nih. Nah, dicoba dulu biar lo tahu, nanti sambil kalau udah dicoba, Yos ya, nanti udah tahu di streetnya kayak gimana, tinggal nanti kita atur kon, mau nyoba gitu kan. Nah, nanti gue bakal ngobrol juga kalian tekniknya gimana untuk pengetesan mobil gitu loh. Mulai, kan ada step-stepnya kan, mungkin tes street lah gitu kan, tes power, akselerasi, terus mungkin tes brakingnya gitu kan, banyak parts-parts yang kalian tes satu-satu gitu kan. Nah, ini sebentar lagi, siapa tadi namanya lo, bro? Sorry. Dio, oke. Aman Dio, bukan? Bentar lagi Dio bakalan masuk, kita lihat aja Dio, coba. Pelan-pelan aja dulu, cobain ya kan, rasain mobilnya. Oke, siap. Ini menarik banget nih, gua aja yang bukan bagian dari tim kalian secara langsung gitu ya. Excited gitu loh. Excited banget karena memang ini kan, apalagi kalian yang ngebangun ini dari awal gitu kan. Dan saat ini kalian pengen ngelihat hasilnya sebelum balap nanti di Itali. Nah, setelah terakhir kemarin kita ngobrol di ORD, ada persiapan apa lagi, Yos? Sorry, Yos, pakai Yos. Oke, boleh. Kita sambil di situ yuk, sambil biar kelihatan mobilnya yuk. Oke, pengembangannya apa lagi, Yos, yang udah dilakuin, Yos? Pengembangan terakhir itu kita untuk ngatur brake bias kemarin Om terakhir. Brake bias, oke. Brake bias, ngatur juga panjang dari pedal boxnya, udah mulai adjustment untuk mulai test drive. Terus yang paling penting juga kita udah masang
aerodinamiknya ya, oke. Aerodinamik semua udah kepasang, front wing, rear wing, juga side panel, sama juga ada nose-nya juga kita udah pasang, Om. Oke. Ini untuk aero kitnya Ya. udah berbeda belum sama yang sebelumnya? Apa masih pakai yang body yang lama ini? Ini pakai body yang lama, Oke. cuma kita sebetulnya udah selesai untuk Oke. bikin body yang baru. Oke. Itu posisi sedang di Jogja, Om, sekarang. Oke. Lagi di Jogja sekarang Oke. body box-nya gitu. Nah, kalian kalau kayak untuk aero kit kayak gini, Ya. kalian tuh ada tes wind tunnel atau apa nggak? Apa Sebetulnya- ada hitungan fisikanya aja? Iya, kita pertama pakai pendekatan fisika dulu. Oke. Pendekatan rumus. Oke. Kemudian kita masuk ke tahap simulasi. Oke. Simulasi by ANSYS Ya. dengan berapa iteration dan segala macamnya. Oke. Kemudian di situ didapat nilai CL per CD-nya. Oke. Ya. Nah, Kayak masih sebetulnya- belajar fisika gue nih. Iya. Oke, Nah, terus? Kemudian kita seharusnya kita habis ini, Om, Ya. ada rencana untuk kita ngevalidasi hasil wing kita Oke. di dulu namanya BPT, sekarang namanya jadi BRIN. Itu Iya, kita BRIN, betul. Mau ngejalin kerjasama buat kita bisa ngelakuin wind tunnel di sana. Cakep. Nanti gue ikut ya. Boleh, Gitu. boleh, Karena boleh, menarik. kan. Waktu itu kalau nggak salah yang di tahun kemarin yang gue sama si siapa namanya, Adit. sama si Adit juga Adit udah sempat ngomongin tuh soal BRIN gitu kan. Cuma emang belum kesampaian. Mudah-mudahan di sekarang di generasi ke lo nih Amin. bisa kesampaian nih Amin. nyobain ini di BRIN gitu kan. Karena memang finalnya kan kita harus Ya, lihat kan. validasi. Iya, validasinya gitu. Validasi hasil semuanya. Betul. Oke, ini kalau dari sisi mesin semua udah aman ya. Tinggal coba Sudah aman. dites nanti ya. Tinggal dites aja. Oke. Nah, kalian ada ban 2. Ini kalau gue lihat kalian pakai ban yang sebenarnya untuk wet race ya. Iya, betul. Kenapa nih sekarang pakai wet race? Sebenarnya Eh, sekarang tracknya kering. Apa kalian pengen tahu aja gitu? Pertama kita pengen nyoba dulu pakai wet ini Oke. karena nantinya juga sebetulnya track skid pad angka 8 nanti di Formula Student Italia itu nanti bentuknya dibasahin sama panitia. Oh, oke. Walaupun kondisinya dry dan segala macam tetap dibasahin. Tetap Jadi dibasahin. Kita mau coba tes itu dulu. Oke. Kemudian nanti sisanya mungkin kalau ada waktu kita ganti ke slick lagi. Oke. Nah, kalau kita balap di sini itu kan ada yang namanya treadwear. Kalau ban ini ada treadwear-nya juga nggak? Ada ya? Di sini ada tandanya. Ada tandanya. Ada simbolnya Nah, ketika. ban slicknya sama yang kita bilang groove slick nih ya, Iya. groove slick tire nih. Ini ada perbedaan treadwear apa sama aja? Cuma perbedaan di groove aja. Beda treadwear lumayan banyak, Om. Lumayan jauh, banyak ya? Lumayan jauh banget. Lebih soft yang slick itu? Cepet banget habis. Cepet banget Lumayan habis ya. cepet habis ya. Oke, siap. Nanti bisa ngeliat sendiri. Kita udah ada beberapa ban slick yang udah pernah kepake dan itu udah kelihatan. Oke, siap. Oke, ini pembalapnya udah siap. Gue nggak nyangka loh. Ternyata kalau pas sudah pakai baju balap dia berubah. Berubah jadi Max Verstappen. Ini kayak bakalan kenceng nih kalau dia yang bawa nih ya kan. Waduh, sponsor udah mentereng ya kan. Oke Max, are you ready? Ready. Sambil sebelum jalan nih. Ini kayak gini kan kaki lo kan nyender juga di sini ya. Iya. Maksud gua, ini kan nyender, tangan lo kan di sini. Iya. Coba masukin dulu ininya, ya kan? Tangan lo kan di sini. Kalau memang regulasinya boleh, alangkah bagusnya kan lo panjangin di sini kan lebih enak nih, paling nggak nih di atas sini. Jadi kan nggak nyelip gitu loh. Bener. Takutnya ada kan mungkin kalian butuh shifting cepat apa segala macam gitu kan, sedangkan ini ketutup gitu, agak lebih ini aja, kurang ergonomis lah gitu. Kemarin tuh request driver satunya lagi, Om. Oh, Aku sih tinggal ngikut aja, Om, sebenarnya. ini kan kalian juga bikinnya kan, nggak knockdown ya? Kalau knockdown kan enak bisa tinggal ganti doang gitu kan, atau kalian bikin kayak semacam baut lagi di sini gitu kan? Tambahin lagi. Kencang, jadi tergantung drivernya maunya Panjang apa gimana. Ya, tapi kalau gua saran sih memang harusnya panjang. tinggi sebenarnya. Karena kalau Agak sempit di sini. iya, karena kalau kalian lo belum gua ajak ke bengkel ya, ngeliat mobil-mobil rally ya. Jadi mobil-mobil rally yang pakai sequential gitu kan, mereka bikin shifternya tuh panjang batangnya gitu. Hampir sama panjangnya sama kayak handbrake-nya, kurang lebih. Cuma dibedain panjang pendek cuma buat bedain aja. Biar tahu yang mana handbrake, mana enggak. Nah, sama mana shifter. Nah, sama warnanya paling dibedain. Nah, kalau ini kan kita nggak pakai handbrake, cuma pakai shifternya aja gitu kan. Cuma kalau gua sih boleh saran gitu kan, masukkan aja. Lebih baik sih dipanjangin karena takutnya nanti kalian butuh cepet gitu kan, butuh cepet shifting. Ini agak ganggu gitu. Nah, ini kan kaki lu juga kan pasti kan lu nahan di sini kan, supaya nggak nyender di sini, bener nggak? Betul. Nah, tuh kalau ada padding lagi sih lebih bagus sebenarnya. Jadi kakinya nyender ke padding bukan nyender ke sini. Sedangkan ini kan kalau kita lihat kan memang agak masih nggak begitu kuat ya, karena kan butuh flexing gitu kan. Tambahin aja padding kalau boleh regulasinya, bikin padding di sini. Kalau yang di sini agak sulit nih, Om. Sulit ya, karena buat masuknya ya. Iya, ada regulasinya leg opening misalnya. Oh, leg opening. Oke, ya paling tadi solusinya memang ini dipanjangin. Iya. Gitu kan terlalu pendek sih. Di bawah kaki soalnya. Di PW-nya di PW ini. Iya kan? PW kan? Benar. Karena pasti akan lebih cepat responnya di sebelah sini.
Yaudah dicoba aja dulu bro. Oke. Jangan lupa ya, pit exitnya dibalik, keluar lewat pit in, di pit line-nya slow down aja. 60 boleh. Terus nanti keluar ada kon hijau, itu kelihatan sebenarnya nanti pas keluar ada kon hijau. Sebelum kon hijau udah muter balik. Nah di sini boleh sampai ngelewatin. Kenapa? Iya. Sampai R2, sebelum R2 sih sebenarnya, sampai R2. Mau lewatin R2 juga nggak apa-apa. Nah, sedikit saran, tikungan pertama di sana itu 90 derajat, tikungan pertama. Ini kan kalau kita lihat kan memang kemarin kita bahas di video sebelumnya kan, wheel alignment-nya yang sebelah belakang kan lebih masuk daripada luar. Tadi lo lihat aja, gue lihat juga lo muternya gampang banget gitu kan. Hati-hati, jangan terlalu kenceng dulu, rasain dulu. Gue takutnya karena itu memang tikungannya tajam banget, terus speednya juga dari tinggi masuknya. Jadi rasain aja dulu. Jangan buru-buru mau speed kayak gitu. Oke? Siap. Ini paling tak ini aja sih, tak survei dulu ya. Survei dulu, itu paling benar. Oke. Oke Max, gimana rasanya tadi? Pokoknya asik sih. Asik ya? Asik. Ntar lu sebelum kita lanjutin. Ini pertama kali lo bawa mobil formula ini atau udah pernah sebelumnya? Untuk generasi sebelumnya udah pernah. Udah pernah ya? Tapi itu juga cuma satu sesi om. Oke. Jadi kayak kita test drive kan beberapa kali, mungkin sekitar berapa hari. Oke. Nah, aku cuma nyoba mungkin cuma di 1 hari. Oke. Dulu belum dapat banyak jam terbangnya. Siap. Nah, tadi kan kita masih bilang lo survei ya, maksudnya lebih kayak ke lihat kondisi mobil seperti apa gitu kan, ada fail-nya apa enggak gitu kan. Yeah. Terus tadi sementara yang cuma sedikit itu lo udah dapet input apa? Yang pasti untuk engine brake tadi udah oke. Oke. Terus tadi tuh RPM udah tak mentokin di gigi, pokoknya gigi terakhir. RPM bisa sampai berapa nih? Tadi tuh bisa sampai, pokoknya kan di sini kan barnya sampai 12 ya om. Iya. Tapi kayaknya tadi lebih sih. Kemarin di limitnya 13 kan ya, 13.000. Standarnya engine-nya bisa berapa Yos? Standarnya engine segitu juga. Bisa 13 ribuan RPM ya? Iya. 13.000 RPM. Oke, Iya. berarti aman lah ya. Aman. Aman, oke. Terus untuk ya tadi untuk engine brake oke, tapi permasalahannya tadi di ujung sana itu masih rada oversteer. Oversteer ya? Oversteer. Intinya ketika mau tak belokin secara tajam dia masih belakangnya masih ini. Masih kelempar belakangnya. Nah, cuma kan balik lagi ke layout track pada saat balapannya kan. Iya. Itu kan tracknya sempit gitu. Iya, nggak seluas ini juga. Makanya itu kan mesti nanti dites pakai kon tadi. Oversteernya itu baru bisa berasa gitu. Karena takutnya kan karena layoutnya sempit, nanti dibikin lebih diem, malah mobilnya under kan, malah nggak belok gitu. Nah itu kan ada plus minus lah, lo yang sebagai pembalapnya juga harus tahu gitu kan. Terus juga sebenarnya dari tire pressure itu juga bisa ngaruh gitu kan. Terus dari panasnya ban, mungkin ban belum terlalu panas, itu juga ngaruh, bikin gripnya masih agak kurang gitu kan. Nah itu variabel-variabel itu yang mungkin kalian akan jadi notes nanti buat bahan supaya bisa nanti lebih maksimal lagi gitu. Nah ini selanjutnya Yos mau ngapain lagi nih Yos? Kita bikin track skid pad aja. Bikin track dulu ya, berarti ini ke dalam aja dulu ya biar nggak panas kali ya, Oke, didorong siap. ya. Siap kalau gitu. Nyalain juga nggak apa-apa sih. Kenapa? Di sambil nyalain nggak apa-apa. Cuma tabung sampai sana pelan doang. Oke, cuma kalau nyalain sebenarnya kalau regulasi di track itu kalau masuk kepala boleh langsung, cuma kalau mundur harus didorong, engine off. Itu regulasi safety yang ada di balapan. Gitu. Mungkin kalau di sana kan nggak ada pitnya kan. Nah, ini jadi kan pengetahuan baru juga ya. Gitu. Ya udah, ayo. Mau mundur, masuk mundur apa masuk maju? Masuk mundur aja kita dorong ya rame-rame yuk. Ya, netral udah netral. Udah om. Lo di dalam aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Iya, biar pakai pembalap beneran gitu kan. Soalnya kalau kita krunya aja. Yang ngedorong teman-teman saya om. Udah tenang ada gue. Yang ngedorong teman-teman berat soalnya. Terus kadang suka tak isengin tak rem-rem. Masuk belakang aja kan, masuk masuk pantat. belakang. Iya. Oke. Sorry. Mas kakimu cuk. Hehehe. Awas kaki, gue udah nyangkut duluan. Terus patah aja terus. Nggak ada spion ya? Terus pasang dong. Nggak ada. Ke ini bro, Balapannya bukan belokin lagi dikit. kanan. Oke, Kiri. bales. Nah lagi. Terus. Dah, hop. Oke. Gimana tadi input dari gua? Kira-kira kan lo udah coba nih
dibawa. Kira-kira kalau untuk shifter tadi gimana rasanya? Lebih enak yang sekarang apa kira-kira lebih baik dipanjangin? Yang pasti sih enaknya dipanjangin Om. Panjangin Jadi, ya, benar ya? Ya, jadi kalau tadi kan ketika posisi ibaratnya kan gini. Untuk kehalang kaki sebenarnya nggak gitu banget. Oke. Karena memang ujung-ujungnya ya lepas tangannya juga agak jauh. Betul. Emang feelingnya udah kebiasa jauh gitu Iya. kan. Karena di mobil biasa kan kita Iya. kan di sini. Iya. Nah, permasalahannya cuma karena kita kan sekuensial. Jadi kan Betul. ngedorong. Oke. Kadang-kadang shifter ini nih agak susah Om. Oke. Buat nge-shifting. Jadi dorongnya tuh mesti jauh. Dan Oke. karena ini pendek, jadi aku tuh ngedorongnya bener-bener sampai lumayan jauh lah, sekitar travelnya sekitar segini. Oh, travelers gitu ya? Ya, jadi Nah, itu berarti oke, terus lanjut. mungkin gampangnya diperagain sih Om dari sini. Sorry. Oke. Nih. Jadi kalau tadi tuh kopling terus Oke. Coba entah kenapa karena kalau ini kan kaitan. Nah, ini loh. Oh. Kadang tuh perlu sampai situ. Tuh, jadi kayak harus set gitu. Baru keganti. Oke. Gue Itu paham juga. Berarti memang juga nggak boleh ngelebihin ini juga nih. Ya. Karena travelnya jauh kan? Travelnya agak jauh. Soalnya coba tekan kopling. Nah, travel. Tapi kayaknya ini copot kok yang ini nih. Hah? Kayaknya copot. jauh banget loh ini. Ya, kayaknya yang ini copot shift. Copot ya? Iya. Tapi tadi masih Sebenarnya bisa tadi shifting. semana kira-kira? Intinya itu kan sekitar meeting, kan? segini nih. Oh, sekitar segitu segini. ya. Oke, segini Nah, lah ya. dan gak enaknya Oke. buat ganti shifting untuk naik kalau kalau turun kan tinggal tarik. Nah, kalau naik tuh nggak bisa yang begini Om. Oke. Tadi tuh kayak karena ibaratnya ini kan di bawah banget nih. Iya. Jadi kayak gini nih nggak tekan apa ya jenengnya ya, pokoknya nggak tekan lah. Ini nggak nyampe, nggak nyanda. Nah, jadi aku ngedorongnya gini nih. Oh. Kayak mukul nih loh, cetak. Nah, Oke. jadinya feelingnya juga rada beda lah dibanding naik Sebenarnya mobil juga biasa. gini, kan tadi bilang kayak mobil biasa gitu kan. Tapi balik lagi ini kita nggak bisa apple to apple dengan mobil biasa. Iya. Bentuk steeringnya udah beda, gitu Iya. kan. Kokpitnya beda, gitu. Betul. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat mobil open wheeler juga memang kan biasanya kalau yang dulu tuh kan kalau kita lihat yang formula dulu kan memang di samping Iya, kan. di samping, Belum di ada bawah. pedal shift ya. Belum gitu. ada. Nah, itu memang balik lagi kalau kita lihat memang harus memang disesuaikan karena kan balik lagi perpindahan dari steering tangan ke shifter juga kan masih cepat. Itu juga Iya. mesti dipikirin kan gitu. Karena kalau takutnya pas lagi mau cepet ternyata ada halangan atau segala macam itu kan malah jadi penghambat lah ya. Menghambat. Iya. Nah, itu balik lagi harus sesuaiin sama pembalapnya. Nggak bisa juga gue yang mengarahkan ini karena bukan gue yang balapan gitu kan. Balik lagi lo yang merasakan dan lo kasih input ke teman-teman mungkin kendala-kendala tadi supaya bisa jadi solusi gitu kan. Betul. Ya, supaya nggak jadi kendala lah ke depannya gitu. Siap kalau gitu. Nah, terus apa lagi menurut lo inputnya? Sejauh ini itu, terus kalau soal tadi suhu engine aman sih di sekitar 70-80. 70-80 ya? Karena kalau yang dulu tuh pernah diceritain juga sama kating-kating sama senior Om, itu tuh biasanya tuh kalau di peaknya biasanya 90. Berarti kan Oke. sekarang pendinginnya udah aman. Iya. Segala macam. Untuk di monitoringnya juga udah enak. Terus ini juga LCD dulu nih. 90 itu after running yang berapa lama? Itu kita baru sebentar sih hitungannya. Tadi sekitar berapa menit doang paling cuma. Iya, nah itu kan berarti masih coba lagi kan? Masih coba Gitu. lagi. Belum lewatin obstacle Ya, juga, betul. stop and go kayak gitu. Betul. Nah, itu masih terlalu cepat lah buat kita Iya, lihat betul. temperaturnya gitu kan. Iya. Bisa jadi juga ini suhunya pagi. Gitu kan? Oh iya pagi. Masih pagi. Sekitar jam terus 10-an. masih jam 10, oke, masih jam 10-an. Dan di sini juga di Sentul memang jam 10-an masih lumayan nggak terlalu panas lah, tapi makin siang tuh makin panas banget. Jadi nanti kita lihat suhunya. Kalau gue doain sih mudah-mudahan aman. Karena memang radiator kan berbeda kan Iya, sama sebelum. Kalau udah kemarin di beda samping, banget. ini udah di Iya, belakang, betul. terus dipisah dua, tambah lagi fan-nya jadi Fan-nya sendiri-sendiri jadi gitu sendiri. kan. Siap. Mudah-mudahan sih lebih maksimal lah dari yang Iya, sebelumnya ya. betul. Ini kebetulan juga water pumpnya lagi mati aja nih. Oh, water pump mati juga. Ya lagi kita matiin. Soalnya sukunya ada yang patah kemarin. Oke. Nah, itu belum. Soalnya suku cadangnya Jogja dari Oke. sini. Yaudah kita lihat aja nanti. Oke, siap. Yos, pertanyaan gua di hari ini sebenarnya targetnya apa, Yos? Kita sih lebih pertama nyoba inspeksin dulu ya, teknik Oke. secara teknikal kita udah lolos apa belum. Oke, Terus kita uji mobil. Pertama ini bener-bener run pertama kami. betul. Ini mobil udah bisa run apa belum. Dari situ kemudian trial sama error juga. Oke. Kita latihan juga, para krunya juga pada latihan. Betul. Gimana caranya menempatkan diri pada pitnya masing-masing gitu. Benar. Ya. Itu yang paling penting sih. Kemudian sama ya pembiasaan driver juga, karena ini driver udah hampir 1 tahun, mungkin sekitar 8 bulan udah nggak bawa mobil Bima Sakti. Oke. Gitu. Benar-benar.
Nah ini tadi pas dicoba sebenarnya nggak ada kendala, terus tiba-tiba tadi ada keluar asap ya? Ada keluar Ada keluar asap, karena untuk menghindari terjadi hal-hal yang nggak diinginkan langsung di stop dan ini dicek nih kira-kira asapnya itu keluar dari mana. Yaudah ikutin aja terus videonya. Kalau bedanya kan kalau yang dari tahun kemarin ini enclosure-nya nggak begini Om. Jadi ini kan sekarang tiduran, terus dia mepet banget sama firewall ini. Aluminium. Ini juga sebelumnya kan kita ibaratnya pernah test drive yang ibaratnya cuma karena frame udah turun, terus kita nyoba masukin semua komponen terus jalan. Itu pernah. Nah itu juga pernah kejadian. Jadi karena firewall ini terlalu mepet sama si aki, jadi nempel. Nah itu nge-short. Nah itu ibaratnya kita udah nanggulangin itu lah ibaratnya karena waktu dulu sampai akinya soak Om. Akinya sampai soak terus kita ganti. Nah kalau bedanya sama tahun lalu, kalau tahun lalu ini enclosure-nya bener-bener jauh banget dari semua komponen besi. Komponen yang konduktan. Ya jadinya nggak perlu ditutupin banget. Jadi kalau dulu tuh di Belanda itu cuma kita untuk regulasinya cuma kita tutup pakai electrical tape gini aja Om. Cukup ya? Cukup pakai banget karena memang nggak ada sama sekali yang besi di situ. Kalau seandainya kalau kita lihat kan aki-aki mobil umum itu kan ada kayak semacam karet gitu kan bro, cover. Itu bisa juga mungkin dipakai nih? Bisa. Mungkin permasalahannya adalah ya ini terlalu banyak kabel karena kan kita ibaratnya kan mobil kayak gini kan mobil formula ya. Ibarat mobil custom yang ibaratnya secara tutup covernya pasti beda sama aki-aki lain. Nah mungkin nanti perlu modif segala macamnya. Dan juga ya ini lebih ke, jadi kalau kemarin tuh udah sempat ditanggulangi, kita pakai ibaratnya di sini nanti firewallnya ini agak naik ke atas. Jadi nggak nabrak sih akinya. Gitu. Ya terbaiknya juga sama tadi dikasih insulator yang pakai karet itu bisa pakai tutup covernya. Siap. Paling nggak itu inputnya adalah dari permasalahan ini solusinya juga udah langsung bisa didapetin ya. Dapat lah. Nggak pusing-pusing banget lah. Iya. Siap kalau gitu. Oke Max, siap ya? Siap. Pokoknya Ram City gaspol. Siap. Oke bro, ini nanti kan rencananya kalau masih ada waktu nih, gue mau nyobain juga nih. Gitu kan. Perbedaan tinggi kita lumayan nih ya kan, lo 173 dan gue 185 cm. Betul. Berarti perbedaan kita kurang lebih 12 cm 12 ya. cm. Dan tadi ada yang lucu, dia bilang, lu terakhir ngukur di mana? Di Posyandu. Di Posyandu. Waktu gue juga pernah dulu ngukur di Posyandu, tapi waktu gue bayi bro. Ini udah gede ngukur di Posyandu. Iseng-iseng aja Om, jadi kan. Apa lo masih empati gak? Enggak dong. Jadi itu kan ada meter-meteran, ya sekali aja kita ngukur kan satu-satu. Kadang waktu KKN itu. Waktu KKN ya? KKN, ngukur-ngukur. Iseng aja terus ada yang pakai tinggal pencet-pencet pakai sensor. Tapi bukan KKN yang di Desa Penari itu bukan? Bukan. Bukan ya, beda ya? Bukan. Siap. Desa Dugem kayaknya. Waduh. Anak muda. Oke, ini jadi dikasih kesempatan sama Yos nih buat nyobain ya Yos ya? Silakan Om. Buat nyobain, ya ngerasain aja sih. Terus tadi juga bagian pedal udah dimundurin ke belakang dan ini posisinya fitmentnya pas sih. Tinggal kita cobain aja nanti rasanya seperti apa.
Oke, tadi akhirnya dapat kesempatan juga karena dari generasi sebelumnya belum sempat nyoba karena beberapa kali pas mau nyoba ada trouble. Nah, sekarang dikasih kesempatan sama Yos, akhirnya bisa nyoba. Nggak maksimal karena memang balik lagi dari gear rasionya juga memang bukan buat high speed ya, gitu. Karena memang mereka kan obstacle-nya untuk balapan di sana itu lebih ngejar torsion sama acceleration ya, gitu kan. Nah, jadi memang tadi gue lebih ngerasain ke gimana sih feel-nya gitu loh kalau dibawa full circuit seperti apa gitu kan. Dan nggak banyak PR sih sebenarnya bro ya. Nggak banyak PR, mungkin tadi dari sisi pada saat ngerem aja sih, ngerem tadi masih ada agak wiggle karena memang tadi setelah ngobrol sama Yos juga belum di-spuring ya, belum spuring, belum ditimbang nyari corner weight balance-nya gitu kan. Nah mungkin setelah ini sih kalau kita lihat sih kalau dari sisi engineering sih nggak ada masalah ya, paling di shifter aja dikit ya. Shifter dikit. Oke. Nah terus gimana rencana ke depan setelah ini? Rencana ke depan sih kita pelan-pelan kita benahin dulu hasil dari hari ini ya, evaluasi. Iya, evaluasi ya, dibikin notes, oke. Lumayan banyak tapi mungkin minor-minor sih yang Iya, minor ya, betul. Gimana. Terus nanti ya kita pelan-pelan kita test drive lagi yang secara fully satu tim di Jogja. Nah, di situ Jogja ya. akan kita dapat banyak lebih input lagi di betul. situ. Siap. Mungkin masih ada nggak senior-senior yang nanti yang bakalan ikut Pasti ngasih ikut input nyoba ya. nanti. Nah, itu kan sebuah masukan lagi nanti yang bisa didapetin. Ya udah. Segitu aja video kita kali ini dan terima kasih buat Yos dan Bima Sakti teman-teman semua udah ngasih kesempatan buat KDRT buat ngeliput kalian ngetes di sini, udah mau berbagi juga sharing karena balik lagi di sini banyak hal-hal yang nggak gue tahu tentang dunia engineering dan mereka yang belajar tentu lebih paham di sini. Nah, buat kalian yang suka sama videonya silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram Bima Sakti apa? @bimasaktiugm. @bimasaktiugm. Begitu juga dengan gue Ican 99, KDR Tim 22. Begitu juga dengan Ridwan Hanif. Sampai jumpa di episode selanjutnya.